Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, saya selaku pengampu mata kuliah kewarganegaraan di Poltekes, Politeknik Kesehatan Kemenkes Gorontalo. Jadi saya akan berikan materi terkait dengan mata kuliah kewarganegaraan, dan itu ada sekitar 9 judul 9 bab. Yang pertama terkait dengan bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan usaha atau profesional. Di sini ada pokok bahasa ada 5. Kemudian bagian 2 itu bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu kepentingan pembangunan bangsa dan negara. Itu juga ada pokok bahasa ada 5. Kemudian yang bagian 3, bagaimana urgensi integritas nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Itu juga ada 5 sub pokok bahasa. Kemudian bagian 6, bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan konstitusional ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Itu juga ada 5 sub pokok bahasa. Bagian 5 bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Ini juga ada 5 sub pokok bahasa. Kemudian yang bagian 6, bagaimana hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ini juga ada 5 sub pokok bahasa. Dan yang ke-7, bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial, politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Ini juga ada 5, ada 5 sub pokok bahasa. Dan yang bagian 8, bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kewarganegaraan kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Ini juga ada 5 sub pokok bahasa. Dan yang ke-9, yang terakhir ini sub pokok terakhir terkait dengan bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Ini juga ada 5 sub pokok bahasa. Dan ini akan kalian sampaikan atau presentasikan di dalam mata kuliah ini, mata kuliah kewarganegaraan untuk semester ini. Bisa dipahami ini? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Sylvia Amu dengan NIM 7514 4012 5054 dari kelas 1B D3 Keperawatan Poltekes Kemenkes Gorontalo. Saya akan menyampaikan materi mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Alhamid, SIPMA. Saya akan menyampaikan materi dari kelompok 6 tentang bagaimana hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Saya akan menyampaikan materi bagian B, yaitu menanya alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Hingga sekarang ini kita masih menyaksikan sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik demokrasi kita, seperti buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik, krisis partisipasi politik rakyat, munculnya penguasa di dalam demokrasi, dan demokrasi membuang kedaulatan rakyat. Krisis partisipasi politik rakyat disebabkan karena tidak adanya peluang atau terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi. Penyebabnya adalah pendidikan rendah menyebabkan rakyat kurang aktif, tingkat ekonomi rakyat yang rendah, partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat oleh pemerintah. Munculnya penguasa di dalam demokrasi ditandai oleh menjamurnya dinasti politik yang menguasai segala segi kehidupan masyarakat oleh satu keluarga atau kroni. Demokrasi membuang kedaulatan rakyat terjadi karena
Setelah tumbangnya otokrasi, ternyata yang muncul adalah oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit. Pertanyaan yang muncul yang pertama, mengapa kekuasaan politik formal dikuasai oleh sekelompok orang partai yang melalui pemilu berhak menguras suara rakyat untuk memperoleh kursi di parlemen? Yang kedua, mengapa melalui parlemen, kelompok elit dapat mengatasnamakan suara rakyat untuk melaksanakan agenda politik mereka sendiri. Yang ketiga, mengapa pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi maupun agama masih hidup pada era demokrasi? Yang keempat, mengapa sekelompok kecil elit daerah dapat memiliki wewenang formal maupun informal untuk mengatasnamakan aspirasi daerah demi kepentingan mereka sendiri? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurja Nadia Putri Kasim dengan NIM 751440 125068 dari Prodi D3 Keperawatan Fakultas Kemenkes Gorontalo. Saya akan menyampaikan materi mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid, SIP MA. Saya akan menyampaikan materi kelompok 6 dengan judul bagaimana hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Di sini saya akan menyampaikan materi bagian D, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang sejarah, Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan perubahannya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang 1945 ayat 1, Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950, kembali ke Undang-Undang 1945 ayat 2, dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen Undang-Undang 1945 sebanyak 4 kali. Ilmu postur demokrasi kita dewasa ini dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah DPD. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu amandemen Undang-Undang 1945 dilakukan pula terhadap ketentuan tentang lembaga permusyawaratan rakyat, yakni MPR. Terus yang kedua, dalam upaya mempertimbangkan bagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan, maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan. Berikut yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah. Ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan hal baru dalam Undang-Undang 1945. Ketentuan ini diatur dalam bab tersendiri dan terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 22C dan 4 dengan 4 ayat dan pasal 22D dengan 4 ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra Husain dengan NIM 7514 4125 1074. Baik, saya di sini saya dari kelas 1B D3 Keperawatan Fakultas Kemenkes Gorontalo. Di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid SIP MA. Saya akan menyampaikan materi kelompok 6, yaitu bagaimana hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang NRI 1945. Saya akan menyampaikan bagian A, menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sekian, terima kasih. Pengertian demokrasi berasal dari kata demos atau rakyat dan keratin adalah kekuasaan. Artinya, kekuasaan berada pada rakyat dalam budaya Indonesia. Nilai demokrasi telah lama hidup, misalnya dalam tradisi Minangkabau atau bulat kata di mufakat, demokrasi desa dan kebiasaan musyawarah. Yang kedua yaitu
Demokrasi dalam perspektif ahli. Demokrasi dipahami sebagai sistem yang menempatkan rakyat sebagai pusat kekuasaan, menjadi pelembagaan dan kebebasan, serta mencakup prinsip kebebasan dan prosedur politik yang berkembang melalui sejarah. Yang ketiga, tradisi pemikiran demokrasi. Bab ini juga menyinggung bahwa demokrasi berkembang dari berbagai tradisi berpikir, terutama tradisi Yunani kuno, pemikiran politik modern, serta konsep demokrasi dalam budaya Indonesia. Yang keempat, yaitu pemikiran demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia memiliki akar kuat pada demokrasi desa, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Hatta. Yang pertama yaitu cita-cita rapat, yang kedua cita-cita masa protes, yang ketiga cita-cita tolong-menolong. Demokrasi Indonesia menekankan kedaulatan rakyat tidak hanya dalam politik, tetapi juga ekonomi dan sosial. Kelima, pentingnya demokrasi bagi negara modern. Demokrasi diyakini bahwa sebagai sistem yang paling baik untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan rakyat. Setelah Perang Dunia Kedua, demokrasi menjadi bentuk pemerintahan yang paling diinginkan banyak negara karena memberikan ruang partisipasi rakyat, penghargaan pada hak asasi, dan stabilitas politik. Ini adalah kelas 1B D3 Poltekkes Kemenkes Gorontalo, mata kuliah kewarganegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eca Putri Radena Dimula dengan NIM 751440125553, Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Gorontalo kelas 1B. Saya akan menyampaikan materi mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid, SIP MA kelompok 6 dengan judul Bagaimana Hakikat Instrumentasi dan Praksis Demokrasi Indonesia Berlandaskan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bagian E, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Sekian, terima kasih. Esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang tidak hanya bersifat universal seperti demokrasi pada umumnya, tetapi memiliki ciri khas Indonesia karena berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demokrasi ini mengutamakan nilai gotong royong, musyawarah, keadilan sosial, persatuan, dan kesejahteraan rakyat. Kehidupan demokratis yang dikembangkan di Indonesia harus sesuai dengan budaya bangsa, menghormati hak dan kewajiban warga negara, serta mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. 10 pilar demokrasi Pancasila menekankan aspek seperti negara hukum, kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, musyawarah, perlindungan HAM, peradilan yang merdeka, otonomi daerah, keadilan sosial, dan kemakmuran. Mengapa demokrasi itu penting? Sebuah negara dapat disebut demokrasi apabila memenuhi 3 hal. Yang pertama, partisipasi rakyat dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, persamaan di depan hukum. Yang ketiga, distribusi pendapatan yang adil. Demokrasi Pancasila tidak hanya bicara tentang kebebasan, tetapi juga keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi khas Indonesia yang memadukan nilai-nilai universal dengan budaya bangsa. Demokrasi ini bertujuan bukan hanya memberi kebebasan, tetapi juga mewujudkan persatuan, keadilan, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.